hari ini kita akan membahas itu ya Pak. Menarik Itu akan menjadi informasi terkhususnya untuk mungkin untuk pemuda, anak-anak pemuda zaman sekarang Pak, yang mungkin juga belum tahu, wah GKJTU Pengkol itu di mana dan bagaimana perkembangannya, begitu Pak. Itu ada seperti kuda putih katanya. Sehingga maling ini yang mau masuk, mereka lari, takut tuh apa ini. Dan akhirnya Mbah Tan Chong Yu ini tadi masuk ke rumah Pak. Masuk ke rumah, kira-kira apa yang dibawa? Pegangan apa? Halo para sahabat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di podcast GKJTU. Setelah sekian lama, mungkin setelah masa pandemi COVID-19, hari ini kita akan memulai kembali untuk mengenal lebih dalam GKJTU, gereja-gereja yang ada di GKJTU. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengetahui lebih banyak informasi yang akan kita gali di GKJTU Pengkol di Klasis Blora yang akan dijelaskan oleh Bapak Pendeta Yohanes Sumarno. Nah, beliau sudah ada di sini saat ini. Monggo Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Halo para sahabat, Tuhan memberkati kita semua. Ya, monggo boleh langsung saja memperkenalkan diri. Ya, terima kasih atas waktunya, Mbak. Saya Pendeta Yohanes Sumarno. Saya melayani di GKJTU Jemaat Pengkol Rejo di Klasis Blora. Jadi di Klasis Blora itu ada 7 jemaat. Oh, 7 jemaat ya Pak? Ada 4 pepantan. Oh, jadi juga GKJTU Klasis Blora dikatakan gereja wilayah GKJTU paling utara. Paling jauh ya Pak? Paling utara. Oh, paling utara ya. Dan berkembang sedemikian rupa. Jadi di sana ada 7 jemaat dan 4 pepantan. Dan saya melayani di GKJTU Pengkol Rejo yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi banyak tantangan-tantangan yang luar biasa di sana, apalagi zaman saat ini. Kita gereja harus menyesuaikan diri, tetapi harus Injil tetap dikabarkan. Nah itu mungkin hari ini kita akan membahas itu ya Pak. Itu akan menjadi informasi terkhususnya untuk mungkin untuk pemuda, anak-anak pemuda zaman sekarang Pak, yang mungkin juga belum tahu, wah GKJTU Pengkol itu di mana dan bagaimana perkembangannya, begitu Pak. Nah, untuk mengawalinya mungkin saya mau tanya Pak, kalau dari menilik dari sejarahnya, begitu Pak, bagaimana sih Pak awal mulanya kekristenan atau pengabaran Injil itu ada di Klasis Blora, terkhususnya di GKJTU Pengkol Rejo ya? Kekristenan masuk di desa Pengkol Rejo di Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, itu pertama kali dibawa masuk itu oleh orang Tionghoa yang berdagang. Oh, malah dari Tionghoa ya Pak? Iya. Jadi sekitar tahun 1950-an. Jadi ada seorang pedagang masuk di desa, dia berdagang di situ. Namanya kalau tidak salah itu orang sana mengenalnya Mbah Chong Yu. Oh, Mbah Chong Yu. Ya, Mbah Chong Yu. Ini menarik ya. Mbah Chong Yu. Tapi ketika saya konfirmasi dengan anaknya, karena kami masih berhubungan baik dengan anak-anaknya di Jakarta, beberapa anaknya juga menghubungi kami, itu namanya itu Tan Chong Yu. Tan Chong Yu. Mungkin itu bahasa Cinanya ya. Tapi masyarakat sana supaya menggambangkan ya dipanggil aja Mbah Chong Yu ya, namanya Tan Chong Yu. Ya, mudah dipanggil gitu. Jadi dia berdagang di desa Pengkol Rejo. Ketika dia sudah berdagang dan mungkin bisa dikatakan sukses di situ. Ada
masyarakat, salah satu masyarakat, entah masyarakat dalam atau masyarakat luar ya. Iya. Itu suatu malam itu datang ke rumah Mbah Chong Yu ini atau Tan Chong Yu tadi, mau mencuri. Oh, karena sukses itu ya, tadi ya mau Pak? mencuri apa-apa yang ada di rumahnya Mbah Chong Yu ini. Tetapi ketika mau membongkar pintu atau masuk ke dalam rumahnya, itu ada seperti kuda putih katanya. Oh. Kuda putih yang mengelilingi rumah Mbah Chong Yu ini. Ini kuda putihnya beneran ini Pak? Beneran ya. Jadi iya. saya tahu jelasnya itu juga diceritakan oleh salah satu anaknya Mbah Tan Chong Yu yang saat ini pun baru tahun lalu kalau tidak salah dipanggil Tuhan, namanya Bu Yuna. Jadi Bu Yuna cerita bahwa kekristenan masuk itu ketika rumah bapak saya mau dimasukin maling, Pak. Jadi ketika maling ini mau masuk, tiba-tiba di atas rumahnya Mbah Chong Yu itu ada kuda putih yang mengelilingi. Sehingga maling ini yang mau masuk, mereka lari. Takut, apa ini? Ketakutan ya Ketakutan. Pak? Iya. Tapi anehnya ya Mbak ya, pagi yang mau maling ini datang ke rumah Mbah Chong Yu. Kira-kira mau ngapain coba? Aduh, mau ngapain ya itu? Jadi malam mau maling, mencuri. Tidak jadi karena melihat kudang putih atau malaikat putih yang mengelilingi rumah Mbah Chong Yu. Mereka lari ketakutan, paginya datang. Tapi paginya datang lagi. Oh. Paginya datang. Mau minta maaf kali Pak. Nah, paginya datang tanya, Mbah, cekelane jenengan apa? Oh. Mbah pegangan. Iya. Mbah Chong Yu ini apa? Karena semalam saya mau maling ke rumah jenengan, tidak jadi, takut saya. Karena ada kuda putih, yang ngelilingi rumah Mbah Chong Yu. Dan akhirnya Mbah Tan Chong Yu ini tadi masuk ke rumah, Pak. Masuk ke rumah, kira-kira apa yang dibawa? Pegangan apa? Apa Pak Ramzan? Saya tebak sih Alkitab mungkin. Benar sekali. Ya. Jadi Mbah Tan Chong Yu ini masuk, dia membawa Alkitab. Ini Pak, ini pegangan saya. Wah. Nah, dari situlah kekristenan ada kesempatan untuk masuk ke orang-orang pribumi secara khusus. Ya, beliau mulai menyampaikan ya Pak dari Alkitab. Karena ada kuasa nyata benar-benar. Nah, disitulah kekristenan awal masuk di desa Pengkolrejo. Nah, itu. Tetapi waktu itu di tahun 1950-an, entah karena situasi kondisi yang belum stabil ya bangsa Indonesia, akhirnya Mbah Tan Chong Yu ini harus berpindah tempat untuk berdagang. Dan akhirnya beberapa orang pun tidak ada yang membimbing dan sebagainya. Tetapi di tahun 1952 itu mulai kembali berkumpul. Orang-orang berkumpul dan mengadakan persekutuan. Orang-orang ini terpanggil ya? Terpanggil dan dilayani oleh Pendeta Tirto Suwarno waktu itu. Oh, berarti pendeta yang pertama nggih, Pak? Bukan, ini pendeta dari Blora, kalau tidak dari Ngawen, yang ditugaskan untuk melayani di warga Pengkol yang sudah Kristen. Karena waktu itu kan belum secara resmi masuk GKJTU. Iya. Nah, jadi di tahun itu dilayani oleh Pendeta Tirto Suwarno, dan pada tahun 1953 ada warga yang menyerahkan sebidang tanah dan dilayani oleh tenaga muda dari Ngawen, GKJTU Ngawen, yaitu Pak Yosafat Sunarto, terus Pak Darmo, dan di sanalah mereka melayani. Dan di tahun 1968 kalau tidak salah, itu ada baptisan dan terus berkembang dari 5 kakak, terus berkembang sebanyak 20 jiwa, terus dibaptis oleh Bapak Pendeta Ismun Immanuel. Jadi ini bisa dikatakan baptisan pertama di tahun 1960 di Pengkol. Di Pengkol 68. Seperti itu, dan terus berkembang. Terus berkembang dan akhirnya 1985 dari jemaat Ngawen. Jadi ini singkat cerita itu Pengkol sudah menjadi pepantan dari GKJTU Jemaat Ngawen.
gitu ya Pak. Jadi pemantan juga ya. Jadi pemantan dari GKJ itu Jemaat Ngawen dan dilayani Bapak Sahirun Yahya. Waktu itu masih guru Injil dan anak-anaknya juga masih melayani juga di GKJ itu Ngawen sampai saat ini. Dan setelah itu berkembang mengusulkan namanya Pak Pendeta Thomas Gudarso. Pak Thomas Gudarso inilah pendeta pertama di GKJTU Jemaat Pengkorejo. Singkat cerita pada tahun 1994 tanggal 17 Juni. Ya, 17 Juni. Jemaat Pengkol didewasakan dan sekalian menabiskan pendeta pertama yaitu Bapak Pendeta Thomas Gudarso. Oh ya Pak Gudarso ini iya dan berkembang sampai saat ini. Dan di tahun 2018 beliau emeritus dan sekalian juga saya ditabiskan menjadi pendeta di Pengkol. Oh berarti yang kedua ya? Saya yang kedua. Itu. Berarti kalau gitu Pak, untuk saat ini itu jumlah warga jemaatnya sudah mencapai berapa Pak? Wah, untuk saat ini jumlah jemaat itu 121. 121, puji Tuhan. Kurang lebih 40 kakak. 40 kakak ya. Yang tertulis di. Puji Tuhan, besar juga ya. Iya. Para sahabat. Wah, menarik sekali ternyata kisahnya, sejarahnya dari masuknya itu sudah fun story ya. Ternyata dari kekuatan Alkitab bisa menjadi jemaat sebesar ini sekarang. Puji Tuhan ya Pak. Nah mungkin untuk yang selanjutnya Pak, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Yohanes tadi, kalau menghadapi masa zaman now Pak, kalau kita bilangnya anak muda sekarang itu zaman now atau zaman sekarang itu gimana Pak, gereja GKJTU sekarang menghadapinya bagaimana? Ya, untuk perkembangan saat ini cara mengabarkan Injil memang harus melihat perkembangan zaman. Konteks dulu tahun 1950-an dengan sekarang 2024 pasti berbeda. Dan alat-alat yang digunakan untuk mengabarkan Injil pun berbeda. Tetapi yang tidak berbeda adalah yang tetap bisa tetap mempengaruhi penginjilan dan berkuasa adalah Roh Kudus itu sendiri. Jadi kalau waktu itu bukan karena seseorang sehingga kekristenan masuk, tetapi hanya karena Roh Kudus yang memakai orang tertentu untuk mengabarkan Injil. Dan waktu itu memang Mbah Chong Yu. Dan ada kesempatan ketika seseorang melihat kuasa. Dan Mbah Chong Yu kan mengeluarkan Alkitab gitu ya. Dan kalau konteks saat ini banyak kesempatan yang bisa kita gunakan. Entah melalui media sosial, entah WhatsApp story itu, TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Atau YouTube termasuk yang dilakukan GKJ itu saat ini juga salah satunya untuk memotivasi. Salah satu media ya Pak. Motivasi tidak hanya untuk sinode GKJTU, tetapi warga semua yang menonton bisa termotivasi bahwa sampai saat ini kita harus tetap mengabarkan Injil. Roh Kudus dari dulu sampai sekarang menyertai kita dan memakai media-media saat ini. HP kita gunakan, Alkitab saat ini tidak hanya berbentuk buku. Alkitab Pak sekarang. Alkitab, di dalam Alkitab itu banyak tafsiran-tafsiran, banyak renungan-renungan yang memperkuat. Dan itu bisa kita sampaikan. Dan ketika kita benar-benar berserah pada Tuhan, Tuhan pasti memberikan kesempatan momen tertentu ya. Seperti Mbah Chong Yu tadi kan ada momen sebetulnya yang tidak direncanakan, tetapi Tuhan yang berencana. Itulah ketika ada momen tertentu mengabarkan Injil. Seperti sejarah GKJ itu pertama itu kan kekristenan masuk melalui petani. Seorang petani. Petani yang disampaikan oleh Ibu Leyole. Masuk itu kan melalui pertanian. Jadi bersama-sama. Sangat tidak disangka-sangka Pak. Bersama-sama bertani di situ Injil akhirnya diberitakan. Saat ini pun banyak kesempatan. Jadi
dengan adanya perkembangan zaman itu tidak menutup ya Pak, malah semakin membuka. Iya, benar. Ya, jadi itu tergantung kita lagi untuk mau tidak memotivasi diri kita sendiri untuk tetap mengabarkan Injil. Iya. Nggih. Kalau untuk tantangannya mungkin Pak yang dihadapi di jemaat Pengkolerejo? Tantangan yang dari dulu sampai sekarang yang dihadapi adalah budaya setempat. Iya. Kita memang harus mempelajari budaya setempat, adat istiadat dan kepercayaan kejawen. Masih banyak ya Pak? Masih banyak sampai saat ini. Dan bersyukur karena GKJTU memiliki buku pelengkap Katekismus Aldeberek. Ini juga bisa digunakan untuk kita bisa memahami konteks budaya masing-masing yang pemaknaan yang kurang baik kita hilangkan, kita berikan makna sesuai dengan Alkitab. Itu tantangan-tantangan sendiri dan itu harus terus-menerus memang diberikan pemaknaan baru sehingga yang awalnya jemaat percaya dengan kejawen dan sebagainya itu diberikan makna baru, hanya di dalam Yesus Kristuslah ada keselamatan. Itu yang pertama adalah tentang kebudayaan. Apakah susah Pak waktu itu? Maksudnya kan ya mungkin ada jemaat yang mungkin langsung menerima, tapi kan mungkin ada juga mungkin Pak yang tidak secara instan, pasti betul. Ada proses. Contohnya, misal ketika ada, kalau kita sekarang sebut kebaktian syukur, memperingati 7 hari, 40 hari orang yang sudah meninggal. Ada jemaat kami yang sampai saat ini masih tidak mau makan. Oh gitu ya Pak, menurut kepercayaannya kejawen. Kepercayaan gitu. Karena itu bisa mungkin menyebabkan penyakit dan lain sebagainya. Gitu. Tapi berangsur-angsur mereka diberikan pemahaman baru. Makanan ini bukan untuk orang mati. Makanan ini bukan berasal dari orang mati. Makanan ini sudah didoakan, sudah disucikan, diberkati Tuhan dan disingkirkan dari roh-roh jahat. Sehingga memang makanan ini untuk orang-orang yang masih hidup, untuk kesehatan, dan ketika sehat bisa mengabarkan Injil. Itu terus menerus kami tekankan. Terus menerus nggih Pak? Iya, benar. Ya step by step lah ya. Melalui proses yang panjang. Lalu ada lagi Pak mungkin tantangannya? Tantangan saat ini pemuda remaja. Nah itu Pak. Pemuda remaja saat ini banyak berfokus kepada HP ya. Perkembangan zaman, mereka tidak bisa mengontrol, tidak bisa manajemen untuk mengatur HP. Dan ketika HP ini tidak digunakan dengan baik, yang muncul pun tidak baik. Betul sekali Pak. Kalau misal scroll TikTok ya, kalau misal yang dilihat TikTok ini biasanya ini, itu akan muncul terus. Tapi kalau misal melihat yang biasa renungan, entah itu ilustrasi khotbah, itu akan yang muncul itu terus. Nah, itu bisa diarahkan sehingga gereja bisa mendorong motivasi setiap pemuda remaja, bukan melarang untuk memakai handphone, tapi lebih mengarahkan lebih mengarahkan ke hal yang baik. Gunakanlah status story WA-mu tidak hanya untuk mengupload makanan, gunakan juga untuk mengupload ayat-ayat Alkitab atau inspirasi-inspirasi yang lain, atau mengupload video untuk bisa memotivasi orang lain untuk tetap mengabarkan Injil, sehingga Injil itu bisa diterima oleh kaum muda saat ini. Seperti itu. Pak, mungkin ada pertanyaan terakhir ini dari saya sebagai pemuda. Pertanyaan saya, kalau dari POV atau pandangan, sudut pandang Pak Yohanes sendiri sebagai pendeta, mungkin ada nggak tips and triknya gitu untuk pendekatan ke pemuda mungkin Pak? Mungkin ada juga di GKJTU lain atau di gereja lain yang juga mengalami hal yang sama. Mungkin pemudanya kurang aktif ngonten Pak. Nah, mungkin ada tips dan triknya gitu yang sudah dilakukan di GKJTU Pengkolerejo. Iya. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah menjadi sahabat dengan mereka. Itu pertama harus bisa bergaul dengan mereka seperti halnya Tuhan Yesus toh. Iya betul. Ini kan dia menjadi manusia, dia merasakan apa yang dialami manusia sehingga dia bisa dekat dengan manusia dan menolong mereka. Dan saya sebagai pendeta
saya harus menjadi sahabat dengan pemuda remaja, tidak ada sekat antara pendeta dan pemuda remaja, meskipun harus saling menghormati ya toh. Tapi kadang ada, wah kayak pendeta delik, medeni ya Pak, dan sebagainya. Kita sebagai pendeta harus bersahabat, harus masuk ke dunia mereka. Terkadang saya ngajak, ayo kita buat TikTok sama-sama ya. Seperti itu, dengan TikTokan sama-sama, atau saya ada ngedit video, saya masukkan ke TikTok, coba lihat videonya bagus enggak, atau kamu buat video ini kita sebarkan, kita posting. Nah itu yang pertama. Yang kedua, lebih banyak berdiskusi. Jadi ketika PA persekutuan, saya menyampaikan renungan itu tidak satu arah. Dua arah. Jadi mereka bisa berkomunikasi. Jadi itu lebih lebih masuk daripada satu arah, lebih masuk. Jadi dan itu yang kedua. Yang ketiga, bisa ayo kita buka YouTube sama-sama. Kita lihat video ini tentang inspirasi inspirasi sesuai dengan firman Tuhan. Apa komentarmu? Jadi kita gunakan juga media sosial untuk mengabarkan Injil dan membawa pemuda remaja supaya lebih mengenal, supaya tidak jenuh. Caranya, ayo kita baca Alkitab pasal ini ya, kita baca. Wah, mereka akan mengantuk. Itu bikin agak sepaneng Pak. Kadang-kadang tuh kalau buat pemuda remaja ya. Dan menggunakan media sosial tadi ya Pak. Dan saya yakin ketika kita benar-benar menggunakan itu seperti Mbah Chong Yu ada kesempatan, pasti Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kita mengabarkan Injil di media sosial. Yang penting jangan sampai kita hanya mengandalkan diri sendiri, tetap andalkan Tuhan. Tuhan dulu, sekarang, dan yang akan datang tetap sama ya Pak. Tetap sama dan bisa melihat kehidupan kita, perkembangan zaman pun Tuhan pasti bisa menyertai kita. Karena Tuhan kita kan Maha Kuasa toh. Iya, betul sekali. Saya setuju dengan itu Pak. Nah ya itu pertanyaan saya sih Pak tadi, karena kan mengingat juga kita kan pemuda itu generasi yang akan melanjutkan pasti yang benar. Pasti diharap-harapkan oleh para pendahulu, pasti benar. Kan begitu Pak. Nah makanya dan di Klasis Blora kan ada 7 jemaat 4 pepantan. Kami pun mengadakan persekutuan. Persekutuan klasis ya Pak? Sehingga bisa mengenal satu dengan yang lain. Biasanya berapa kali Pak? Itu biasanya 1 bulan sekali, bisa jadi 2 bulan sekali, atau 1 bulan 2 kali. Dan itu antisipasi juga supaya pemuda remaja kami dari klasis itu lebih gampang untuk mengkoordinir dan tidak lepas nikah dengan beda agama. Itu juga Pak yang menjadi isu besar ya Pak di pemuda Kristen. Bisa GKJT Pengalrejo kenal dengan GKJT Jepon. Nah, dan akhirnya mereka bisa komunikasi dan akhirnya ke jenjang berikutnya. Ini juga bisa mungkin secara sinodal ya toh. Bisa itu diterapkan. Misal klasis Blora nanti gabungan dengan klasis Salatiga, atau bisa klasis Blora bergabungan ibadah gabungan dengan klasis Pemalang dan lain sebagainya, dan akhirnya mereka saling mengenal. Itu juga menarik. Itu pasti momen-momen ditunggu Pak. Kalau acara sinode pemuda mesti sudah ditunggu-tunggu. Nah, mungkin itu tadi yang bisa kita pelajari hari ini untuk para sahabat. Senang sekali hari ini bisa belajar tentang sejarah dan awal mulanya, bagaimana terbentuknya GKJTU Pengkolrejo di Klasis Blora. Terima kasih kepada sama-sama Pak Pendeta Yohanes yang sudah menyampaikan informasi yang banyak sekali, dan semoga para sahabat juga bisa belajar banyak dan bisa mengambil informasi-informasi yang mungkin masih kurang ya Pak. Biar bisa lebih mengetahui gereja GKJTU itu seperti apa. Dan tetap semangat mengabarkan Injil. Itu pesannya ya Pak hari ini. Tetap semangat mengajarkan Injil di zaman sekarang maupun zaman yang akan datang. Baik, sampai di sini untuk podcast hari ini. Untuk para sahabat di rumah, tetap semangat dalam menjalani hari. Tetap semangat untuk terus mengabarkan Injil, dan
jangan lupa untuk para sahabat untuk bisa meng-share, mungkin share, like dan subscribe ya Pak. Ya. Baik, terima kasih.